Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi mengenai Organisasi Papua Merdeka. Perkenalkan, saya Arika Pridayanti sebagai moderator dan teman-teman saya yaitu Erika Lengco Sudrajat sebagai pemateri 1, Mahda Fianova Alaida Yahya sebagai pemateri 2, dan Muhammad Fadli Nurrahman sebagai pemateri ketiga. Langsung saja kita ke pemaparan materi yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Erika. Pendahuluan, Organisasi Papua Merdeka atau disingkat OPM adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya dan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan ini dilarang di Indonesia dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan. Pembahasan. Kami akan membahas tentang yang pertama, pengertian wawasan Nusantara, kedua, latar belakang berdirinya OPM, alasan berdirinya OPM, tokoh-tokoh OPM, dan solusi dalam mengatasi OPM. Pengertian wawasan Nusantara. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Wawasan Nusantara adalah sebuah wawasan nasional, yaitu suatu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan yang bersifat beragam dan bernilai strategis serta dinamis. Dunia global masa kini begitu dinamis dan cepat dalam berkembang, sehingga sudah seharusnya Indonesia memiliki suatu pegangan yang dapat dijadikan pedoman bagi dirinya dalam menghadapi dunia global. Latar belakang berdirinya OPM. Berdirinya OPM berawal dari pengaruh pemerintahan Belanda pada masa Presiden J.P. Chod yang ditandai dengan lahirnya elit Papua terdidik yang bersikap pro-Papua, di mana Trikora merupakan momentum politik bagi pemerintah Indonesia, sebab dengan Trikora pemerintah Belanda dipaksa untuk menandatangani Perjanjian New York. Dengan Perjanjian New York ini, Belanda akan melakukan pengalihan administrasi di Irian Barat kepada UNTA 1 Oktober 1962 dan 1 Mei 1963, UNTA akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Hasil pepera menunjukkan bahwa rakyat Irian Barat bergabung dengan Negara Kesatuan, namun dengan hasil pepera, yaitu rakyat Irian Barat bergabung dengan NKRI. Alasan rakyat yang kontra dengan pepera adalah persetujuan politik Belanda dengan Indonesia yang melahirkan Perjanjian New York 1962 itu tidak melibatkan bangsa Papua atau wakilnya sebagai bangsa dan tanah air yang dipersengketakan. Alasan berdirinya OPM. OPM itu lahir dan dibentuk di Irian Jaya, dikenal dan disebarkan khususnya oleh faksi pimpinan Terianus Aronggera SE di Manokwari. Jadi, dapat dikatakan bahwa fakta tentang lahirnya OPM itu sudah terungkap sehingga menghilangkan berbagai spekulasi selama ini. Berbagai spekulasi yang muncul selama ini misalnya oleh pemerintah Indonesia bahwa OPM itu dibentuk oleh Belanda dengan tokoh-tokohnya yakni Markus Kaisiepo, Nicholas Jowe, dan kawan-kawan. Atau OPM itu lahir di pedalaman Irian Jaya melalui berbagai kegiatan pemberontakan. Menurut Dinas Sejarah Militer Kodam
18 Cendrawasih ada 5 sebab yang menyebabkan pemberontakan OPM, yaitu A. Aspek politik, B. Aspek ekonomis, C. Aspek psikologis, D. Aspek sosial, E. Aspek ideologis. Tokoh-tokoh OPM, aktivis dan pejuang. 1. Beni Wenda, aktivis Papua Merdeka. 2. Philip Karma, aktivis Papua Merdeka. 3. Goliat Tabuni, pejuang Papua Merdeka. 4. Kelly Kualik, pemimpin sayap militer OPM. 5. Mako Tabuni, aktivis Papua Merdeka. 6. Moses Kilangin, pejuang Papua. 7. Nicholas Jowe, aktivis Papua Merdeka. 8. Toha Alhamid, Sekjen Presidium Dewan Papua. 9. Teis Hio Eluai, pemimpin Papua Merdeka, Ketua Presidium Dewan Papua. 10. Tom Beanal, Ketua Presidium Dewan Papua. 11. Yosepa Alomang, aktivis HAM Papua. Tokoh-tokoh OPM. Solusi dalam mengatasi OPM. Usaha pemerintah Indonesia dalam mengatasi OPM. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi geligat Irian Jaya dengan kemunculan dan aksi OPM adalah dengan menggunakan dua pendekatan dalam mengatasi gejolak yang terjadi di Papua Barat. Dua pendekatan itu adalah pendekatan security dan pendekatan kesejahteraan. Pendekatan security dilakukan dengan cara meningkatkan tugas-tugas intelijen, sedangkan pendekatan kesejahteraan dilakukan melalui kegiatan pembangunan masyarakat. Berbagai cara dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi gerakan separatis OPM tersebut. Pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak secara tegas para pelaku separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil. Kedua, peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi serta demokratisasi. Yang ketiga, peningkatan deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme. Yang keempat, melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antar daerah. Yang kelima, pelaksanaan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakan rasa saling percaya. Dan yang terakhir, penerapan konsep penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, dan martabat. Peran Wawasan Nusantara sebagai solusi dalam kasus OPM. Dalam Wawasan Nusantara ditegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah kesatuan ekonomi di mana segala jenis pembangunan dan peningkatan kesejahteraan seharusnya dilakukan secara merata di seluruh wilayah tanah air. Namun sayangnya hal ini dirasa belum terlaksana secara optimal, sehingga berbagai gerakan di daerah-daerah yang mencoba memisahkan diri masih terus bergulir. Hal yang perlu dipikirkan adalah mungkin saja gerakan separatisme ini merupakan salah satu bentuk protes masyarakat daerah tertentu yang belum tersentuh upaya pemerataan kesejahteraan. Solusi yang dapat ditawarkan dari masalah ini adalah implementasi nilai-nilai Wawasan Nusantara di mana Indonesia merupakan satu kesatuan ekonomi dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga segala jenis pembangunan dapat merata di seluruh wilayah Indonesia. Baik, untuk kesimpulannya, Organisasi Papua Merdeka atau disingkat OPM adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 di Papua. Tujuan didirikannya organisasi ini ialah untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia yang saat ini ada di Provinsi Papua dan Papua Barat, atau dulunya Irian Jaya.
Tujuan akhirnya tidak lain adalah untuk memisahkan diri dari Indonesia dan menolak pembangunan dari Indonesia. Organisasi ini dianggap ilegal oleh pemerintah Indonesia dan disebut sebagai upaya pengkhianatan terhadap NKRI. Berbagai alasan atau sebab pemberontakan OPM sebagaimana diuraikan di atas, maka disimpulkan bahwa pemberontakan OPM di Irian Jaya terjadi karena ketidakpuasan terhadap keadaan, kekecewaan, dan telah tumbuh suatu kesadaran nasionalisme Papua Barat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menggunakan dua pendekatan dalam mengatasi gejolak yang terjadi di Papua Barat. Dua pendekatan itu adalah pendekatan security dan pendekatan kesejahteraan. Pendekatan security dilakukan dengan cara meningkatkan tugas-tugas intelijen, sedangkan pendekatan kesejahteraan dilakukan melalui kegiatan pembangunan masyarakat. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.